Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Farida, NIM 2019-33063 dari Prodi PGSD UMK kelas 7I. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya terkait dengan karakteristik peserta didik usia sekolah dasar. Tugas ini saya ajukan untuk memenuhi mata kuliah diagnosis kesulitan belajar dengan dosen pengampu Diana Ermawati SPD MPD. Nah, materi yang akan kita bahas pertama itu ada pengertian karakteristik, yang kedua peserta didik usia sekolah dasar, selanjutnya karakteristik peserta didik. Lalu karakteristik peserta didik ini saya bagi menjadi dua kelompok. Yang pertama karakter peserta didik kelas rendah, dan yang kedua yaitu karakter peserta didik usia kelas atas. Nah, pengertian karakteristik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakteristik itu adalah tanda, ciri, atau fitur yang bisa digunakan sebagai identitas. Sedangkan menurut Kadir dan kawan-kawan pada tahun 2021, karakteristik juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang bisa membedakan satu hal dengan lainnya. Karakteristik adalah sesuatu yang khas atau mencolok dari seseorang ataupun sesuatu benda atau hal. Sedangkan menurut Magdalene tahun 2021, karakteristik siswa yang dapat diidentifikasi sebagai faktor yang amat berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar. Itu meliputi ada kecerdasan, kemampuan awal, gaya kognitif, gaya belajar, motivasi yang dirancang sedemikian rupa untuk diarahkan pada kemampuan tersebut. Dari pengertian di atas dapat saya simpulkan bahwa karakteristik peserta didik itu dapat diartikan keseluruhan pola, kelakuan, atau kemampuan yang dimiliki oleh seorang peserta didik sebagai hasil dari bawaan dari lingkungan sehingga menentukan aktivitasnya dalam mencapai cita-cita dan tujuannya. Nah, pemahaman tentang karakteristik peserta didik ini digunakan atau dimaksudkan untuk mengenali ciri-ciri dari setiap peserta didik yang nantinya akan menghasilkan berbagai data terkait siapa peserta didik dan sebagai informasi penting yang nantinya dijadikan pijakan menentukan berbagai metode yang optimal guna mencapai keberhasilan kegiatan pembelajaran. Nah, sedangkan peserta didik usia sekolah dasar adalah mereka yang berusia antara 6 sampai 12 tahun atau bisa disebut dengan periode intelektual. Pengetahuan anak akan bertambah pesat seiring dengan bertambahnya usia. Keterampilan yang dikuasai pun akan semakin beragam. Minat anak pada periode ini itu terutama terfokus pada segala sesuatu yang bersifat dinamis, artinya bergerak. Implikasinya nanti adalah anak cenderung untuk melakukan kegiatan yang beragam aktivitas yang akan berguna pada proses perkembangannya kelak. Nah, dari karakter peserta didik tersebut, saya membagi menjadi dua bagian. Yang pertama, karakteristik peserta didik kelas rendah. Nah, usia sekolah dasar disebut juga dengan periode intelektual atau periode keserasian sekolah. Untuk karakteristik peserta didik kelas rendah, umumnya pada umur 6 sampai 7 tahun. Seorang anak dianggap sudah matang untuk memasuki periode sekolah dasar, dibagi atas periode kelas rendah dan periode kelas tinggi.
Pada perkembangan fisik siswa kelas rendah tergolong masih kanak-kanak. Menurut Rahayu pada tahun 2019, perkembangan fisik anak usia kelas rendah, perkembangan aspek fisiknya meliputi keterampilan-keterampilan badan cukup baik, otot-ototnya kuat, dan sudah terkoordinasi. Selanjutnya, mereka turut serta dalam permainan-permainan yang sifatnya berkelompok. Selanjutnya, perkembangan keseimbangan lebih lanjut seperti kegesitan, daya tahan, kekuatan, dan keterampilan khusus. Fase yang kedua yaitu perkembangan anak pada usia kelas atas. Karakteristik siswa kelas atas atau kelas tinggi sekolah dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, biasanya adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang sifatnya itu konkret, sifatnya nyata. Terus mereka sudah berpikir realistis, artinya mempunyai rasa ingin tahu dan ingin belajar. Yang ketiga, pada menjelang akhir masa ini telah ada minat terhadap hal-hal atau mata pelajaran yang lebih khusus. Untuk usia umur 11 tahun, anak itu lebih membutuhkan guru atau orang dewasa yang lainnya untuk menyelesaikan tugasnya dan memenuhi keinginannya. Setelah kira-kira umur 11 tahun, pada umumnya anak menghadapi tugas-tugasnya dengan bebas dan menyelesaikan permasalahannya dengan sendiri. Selanjutnya untuk nomor 5, pada masa ini anak-anak memandang nilai atau hasil belajar yang tercantum dalam raportnya sebagai ukuran yang tepat atau sebaik-baiknya mengenai prestasi yang ada di sekolah mereka. Selanjutnya, anak-anak pada masa ini tuh gemar membentuk kelompok-kelompok sebaya, sudah mulai membentuk grup sesuai dengan kriteria mereka sendiri, biasanya untuk dapat bermain bersama-sama. Di dalam permainan ini, biasanya anak-anak juga tidak lagi terkait pada aturan permainan yang tradisional. Mereka lebih senang membuat peraturannya sendiri. Nah, karakteristik tersebut disampaikan oleh Noto Atmojo. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih kritik dan saran saya butuhkan untuk lebih membangun dan memajukan pengetahuan saya ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.